Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat sekalian. Yang kita muliakan, ya Ustaz Umar Ismail Asagi pada malam ini telah berhadir kembali di tempat kita di musola atau pengajian musola Minggu Hitam. Kemudian semua para jamaah telah berhadir. Malam ini kita sampaikan yang pertama, kita mendengarkan pengajian atau ceramah dari Ustaz Umar Ismail sampai dengan jam waktu Isya. Jadi dengan azan di masjid kita berhenti, kemudian kita sholat Isya. Setelah sholat Isya kita ada sama dia sedikit sama dia. Kebetulan malam ini tidak ada kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yamla'ur ridha wa tuqa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib beserta isya rahimakumullah. Di dalam kitab Az-Zuhud karangan Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah. Nabi Daud bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, hal bata ahadin min khalqika laylatu atulu dzikran laka minni. Hal bata ahadin min khalqika laylatu atulu dzikran laka minni. Dzikran laka minni. Wahai ya Allah, apakah ada salah satu makhlukmu di malam hari lebih panjang berzikir kepadamu daripada aku? Ya Allah, pernah makhluk drone yang meratib, yang berzikir lebih panjang di malam hari daripada zikirku. Yang Nabi kata yang Allah, pernah makhluk yang lebih panjang berzikir baklun. Malam uro berzikir kepada drone. Fa'uhiyallahu ilaih. Allah menjawab. Allah berwahyu kepadanya. Berarti dijawab oleh Allah. Allah menjawab, na'am. Ya. Ada. Wahai Daud, ada makhluk yang lebih panjang zikir daripadamu berzikir di malam hari. Man ya Allah? Siapa ya Allah? Allah dijawab, Ad-Dafda. Ad-Dafda. Canggu. Yang tidur Nabi dan yang Allah, Nabi makhluk yang lebih panjang berarti baklung ya Allah pada malam uro ada? Siapa dia? Canggu. Bahasa Aceh canggu, bahasa Indonesia kodok, bahasa sadis kata.
bahasa sadis kata nyan Nabi Pak masih kalah zikir dengan kodok, apalagi jamaah melafah. Nasah pulang Tengku Dinhung itu Rasulullah. Jadi jangan merasa saya sudah banyak ibadah, jangan merasa saya sudah banyak zikir. Lu kalau ikut tips ribe sangka lu tahu. Bila begah Tengku Syukri pango siribenya hanya bahasa mantang bail. Maka itu hantu ribe. Begah Lebu Syukri lagi urung pegah. Saya meminta maaf beribu-ribu maaf. Natuk seribu lagi maaf. Anak mau tertuh natuk. Jadi jangan merasa bangga bahwa saya sudah ratib seribu sudah banyak saya zikir, tidak. Dan jangan terlalu kagum pula ketika orang memamerkan ibadahnya. Yuk kita tahajud yuk. Jangan kagum. Kata Umar bin Khattab, la tanzuru ila siyami wala ila salatihi. La tanzuru ila siyami ahadin. Jangan kamu lihat pada solat, pada puasanya seseorang. Wala ila salatihi. Dan jangan pula lihat pada solatnya. Jadi baik kagum dengan solatnya seseorang, jangan kagum dengan puasanya seseorang. Kata Umar bin Khattab, walakin yanzuru ila man idza hadatsa shadaqah. Akan tetapi lihatlah kepada orang yang ketika bicaranya benar. Makna salatihi wa siyami itu bukan berarti enggak puasa, enggak solat. Artinya dia solat biasa saja, puasanya biasa saja. Mungkin yang wajib-wajib saja, sunat dia enggak lanjut. Solatnya cuma yang wajib-wajib saja, tidak. Tapi dia enggak solat sunat sebanyak kita yang pamer di grup yuk kita solat tahajud. Dia biasa saja. Tetapi walakin inzuru ila man idza hadatsa shadaqah. Akan tetapi lihatlah kepada orang yang ketika berbicara, ketika bercakap hadatsa shadaqah, benar. Ate pegahabahan rekayasa. Ate pegahabahan sulit. Ketika bicara fakta, benar, itu bisa jadi orang yang bisa kita pegang. Kepa sembahyang tahajud tegak sulit lagi pitau. Untuk apa puasa? Saya puasa Senin Kamis, tapi ngomong enggak bisa dipegang. Kata Umar bin Khattab, biarlah solatnya biasa saja, biarlah puasanya biasa saja, tapi cakapnya bisa dipegang. Wa idza tumina adda. Yang kedua, ketika diberikan amanah kepercayaan, dia tunaikan. Ini orang hebat. Solat enggak seberapa, puasa enggak seberapa, tapi tanggung jawab amanahnya luar biasa. Ini lebih baik. Ya. Tajuk but hana korupsi, tajuk amanah enggak mengingkari. Ini orang bisa kita pegang. Wa idza ashfa ay ma'al maksiyati wara'a. Ketika punya kesempatan, dalam artian dia bermaksiat kepada Allah, punya kesempatan bermaksiat, wara'a, dia mampu menahan diri, ini orang bisa dipegang. Walaupun sembahyang biasa mantang, puasa biasa mantang, tapi saat dia punya kesempatan berbuat dosa, dia bisa tahan diri, ini orang bisa dipercaya. Kita ini kadang-kadang kan malim langkawarame, maling watehiro. Langkawarame soleh lah. Bicara lidah keluar masuk. Sepahasi. Langkawarame. Ketika sendiri punya kesempatan bermaksiat, lalai dengan maksiat. Merasa tidak ada yang lihat. Kayaknya kan soleh langkawarame, Pak. Salah watehiro. Terkadang punya kesempatan bermaksiat, tapi kita tahan.
Siapa yang sanggup menahan seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa ghulliqatil abwab. Oh, kira kat robu. Ketika Yusuf suka kepada Zulaikha, Zulaikha suka kepada Yusuf, wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Hamma itu punya kesempatan kan? Dengan Zulaikha bajunya yang tembus pandang, transparan. Pintu terkunci dengan gembok kapal. Hana urun kalam tiro, hana manusia cuma berdua. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, maka jadi perbuatan maksiat itu. Tapi Allah nampakkan kebesarannya, berhenti langkah Nabi Yusuf untuk bermaksiat. Wara'a, mampu menahan diri. Hanam posnya bisa selamat, Pak. Istri khizfir, istri presiden, istri khalifah, pemimpin. Tah inang presiden yang hana laga. Citunya kira tah inang wali kota hana laga, hana laga tap laga. Glow skin care biar glowy. Yang jelas istri pemimpin tampil harus fresh. Menyona rencana berarti kalau inang laga mana? Lagaknya modal untuk Pak. Ni paksa cik. Ada beli. Ada kampanye idang dua ada banggo warna can. Maka inang gelak kadang. Gitu. Tapi sanggup menahan. Baju tembus pandang. Nabi Yusuf alhamdulillah selamat, wara'an, mampu menahan diri. Nyolong kabeh. Seorang nabi bertanya kepada Allah, siapa makhluk yang berzikir lebih panjang? Nabi jawab, apa Allah menjawab? Canggu. Canggu lebih panjang zikir daripada Nabi Daud. Maka waktu ujian tergenang, ujian Nabi Pio kan uraya canggu ah. Kita canggu kibai musuh. Sabah mo nam, sabah mo nam, sabah mo nam, sabah mo nam. Nyan wak robek bengai. Kok kacau canggu. Lagi nyo sejuk ujian beraya musuh tengok-tengok hai dengar dia. Itu boleh jadi zikirnya canggu. Nung tayang baru mati tsunami na urung meratip. Dokna urung meratip ke tsunami na bengai canggu. Tak ada marah canggu kan? Kenapa canggu ketika tsunami kita marah? Hai ia tergenang ke tsunami canggu ah. Sabah mo nam, sabah mo nam. Perhatikan kodok ketika dia berdiri, tenggorokannya goyang. Jadi kalau canggu otak idam, yo. Boleh jadi itu zikirnya kodok. Kitanya tak kalau canggu, kita menerima kau, kacau penyampuh tarun pula bingku canggu. Apalagi canggu yang model jeruk perut nah, kena. Keruk-keruk nah, kira aku beli kalau. Padahal dia duduk berdiri sedang berzikir kepada Allah. Maka Allah jawab, siapa yang makhluk yang paling banyak zikir di malam hari ya Allah? Canggu. Wa kaifa atiqu syukruk. Dan bagaimana pula saya seharusnya bersyukur ya Allah? Nabi Daud masih bertanya kepada Allah, kiban long sesungguhnya bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Daud juga seorang pemimpin. Lalu turun kepada anak putranya Nabi Sulaiman juga lahir sebagai pemimpin. Nabi Daud juga kaya. Bagaimana ya Allah saya bersyukur, seharusnya bersyukur kepadamu. Wa antal ladzi tan'amu alayya. Dan engkau memberikan nikmat kepadaku. Seorang rasul, seorang nabi masih bertanya bagaimana bersyukur kepada Allah. Maka kalau ada ayat yang selalu kita baca, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Itulah hadisnya. Jikalau disuruh hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup hitung. Disuruh hitung saja tidak sanggup, apalagi bersyukur. Kemampuan kita membaca alhamdulillah itu sudah nikmat. Lidah bergerak baca alif. Mulut kita bisa baca apa? Tenggorokan kita bisa baca alif, lam, ha, mim, dal. Itu sudah nikmat. Alhamdulillah bisa kita baca, itu sudah nikmat. Berarti menjadi orang yang bersyukur, itu juga nikmat. Yang harus kita syukuri. Jadi setiap saat, setiap detik, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah satu juga amal kebaikan yang harus kita syukuri lagi. Berlipat-lipat harus kita syukuri. Jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Nya golek tamang aso sak kapoh ha. Golek tamang. Baru macam bersyukur. Jadi bebas. Sehingga kurang lah dia. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang ditulis oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wasiyatul Mustafa itu kitab yang berisikan tentang wasiat Rasulullah kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Wasiyatul Mustafa itu segini tebal kitabnya, kumpulan semua wasiat Rasul kepada menantunya. Dari pun sampai habis. Nilai positif yang bisa kita ambil dari kitab ini adalah antara mertua dengan menantu begitu dekat. Rasulullah dengan mertua dekat, dengan menantu juga dekat. Dengan Abu Bakar dekat. Dengan menantunya Ali juga dekat. Jadi enggak ada jaga jarak antara mertua dengan menantu. Jadi ini jadi pelajaran buat kita, Pak. Ngan meninte baik jaga jarak. Jangan jaga image. Ngan meninte betul. Percaya meninte dengan mak tuan dengan ayah tuan lagi mi ngediku. Ya, ayah tuan dah pintu ke meninte dah pintu. Baik likut dah sampai. Begitu Rasulullah dengan menantu dekat. Salah satu wasiat dalam kitab itu kita jadikan pelajaran malam ini. Rasulullah mengatakan kepada menantunya, "Ya Ali, tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adama bisab'in khisal." Ya Ali, wahai menantuku Ali, tamanna Jibrilu, malaikat Jibril berharap. Ini harapan Jibril. Ayyakuna min bani Adam, semoga menjadi bahagian daripada anak-anak Adam. Jadi Ali malaikat Jibril berharap ingin menjadi bahagian daripada anak-anak Adam. Sebab berharap bejek ke lagi manusia. Padahal betapa mulianya malaikat Allah ciptakan dari nur, manusia dari tanah. Tapi kenapa malaikat berkehendak menjadi manusia? Bisab'in khisal, dengan 7 amalan, dengan 7 perkara. 7 perkara inilah sampai Jibril pun ingin jadi manusia. Nah, mari kita lihat apa amalan ini. Awalan, yang pertama, as-salawatul khams ma'al imam. Sembahyang 5 waktu bersama imam. Salat 5 waktu bersama imam. Dalam artian berjamaahlah salat kita. Salat berjamaah dicintai oleh Jibril. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia gara-gara sembahyang jamaah. Jadi taliblah
kejarlah sholat berjamaah. Jibril suka. Di mana letaknya suka Jibril? Indah, Pak. Sholat berjamaah itu indah. Makanya imam tadi Ustaz Bukhari mengatakan istaqimu wa'tadilu istawuf. Gitu kan. Soft, lurus, rapat, rapi. Itulah letak indah. Cara perapisah pakai ban, Pak. Tumetnya bersejajar. Kenujung kaki, kaki bersejajar. Tumet. Karena sepanjang-panjang tumet hana panjang tak ulun. Tapi menyuaki yang jempol lebih panjang daripada ane getik kok panjang, Pak. Padahal ane getik beo sangat panjang gitu. Jadi depan lebih panjang, Pak. Tapi kalau kita luruskan belakang pasti rapi. Kesempurnaan jamaah sholat itu ketika rapinya shaf. Yang kedua, indah di mata Jibril adalah ketika gerakannya serentak. Maka imam itu memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Apalagi kalau sholat berjamaah, okeylah Al-Fatihah bisa kita baca di samping imam sedang membaca jihar ayat. Tapi kalau sholatnya sir, asar, zuhur, kalau imamnya terlalu cepat, makmum terkadang nggak sempat baca Al-Fatihah. Maka waktu gerakan rukuk itu pelan-pelan, pukulnya, hanya serentak. Maka ketika membiasakan diri, tak kala suara bar dan dah, baru bergerak. Bar dan dah. Allahu Akbar. Baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Baru bergerak. Biar rapi. Serentak. Dah. Kendek dah. Indah di mata Jibril. Maka solat berjamaah itu adalah cinta Jibril. Ingin bergabung jadi manusia. Ketika ceramah lain melabuh, Pak, nasabah Masjid Lahwi, saya cepat-cepat berwudu. Jangan masbuk. Ternyata begitu sampai di dalam, hana ulun. Kiroro. Karena sendiri terpaksa berdiri samping. Lahunan. Samping. Tengku imum ngekun pula lah. Soft, lurus, rapat, rapi. Kamu mangrove. Belum tanya tengku ubek lain takbir. Kepun kena. Kahana jamaah je kau. Bak mata rau na makmum. Hana mak kepun kena. Hakulan ko imun ai kena. Tok siroga yang azan beliau tadi. Yang qamat beliau imam ngomong pula kayak gitu. Long sira sampai. Long kilong tengku hana payahkeun karena hana urang. Yang kemudian jamak yang kena soft panjang kan. Tapi le makmum. Long sira hana payahkeun ni. Nekun ju oi dang begar. Habis selesai assalamualaikum saya tanya lagi, Pak Imam boleh antarkan saya ke rumah ketua PKM? Boleh, kita antar. Antarkan saya ke rumah ketua PKM. Siapa orang ketua PKM? Gitu kan. Ketua PKM. Long. Coba hebat betul kan? Kenapa tidak ada jamaah? Apa tidak suka berjamaah? Kalau malaikat tidak suka kepada kampung yang tidak berjamaah, bagaimana mungkin bisa turun berkah? Maka kalau ada salat berjamaah di kampung, Jibril suka, berarti rahmat turun. Maka hidupkan sholat berjamaah. Itulah Jibril ingin bergabung jadi bahagian daripada anak-anak Anda. Yang kedua, yang disukai oleh malaikat Jibril adalah wa mujalasatul ulama. Dan duduklah dengan orang yang berilmu. Orang alim. Maka setiap malam Senin ada pengajian, kita hadiri, duduk seramai ini amal yang disukai oleh Jibril. Man fariqal ulama, barang siapa yang memisahkan diri daripada ulama, mata qalbuhu, matilah hatinya. Orang yang
tidak suka dengan ilmu agama, orang yang tidak suka duduk dalam majelis ilmu bersama orang alim, hati jadi keras. Hati yang tak pernah disentuh oleh ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, maka hati keruh. Keruh hati. Ibu bisa bandingkan sendirilah kalau suami yang tidak suka dengan ilmu agama, kayak mana ibu rasakan sendiri. Bapak rasakan sendiri ketika istri kita tidak suka dengan ilmu agama. Si rasa kerokiban. Keruh ban keruh dengan itu. Apakah ai keun be, apakah munoi, apakah mendih, dan nasihati, apakah soalim. Abang enggak usah banyak ngomong lah, masa-masa muda udah tahu siapa abang. Kan? Kemah dengan abang. Jadi tanyo kataan yo ada berekor gakuh lah. Udah kita robah diri, kita coba nasihati dia enggak pernah dengar ceramah, cina nasihati, Pak. Mama, cobalah jadi istri yang soleha. Enggak usah soalim, Bang. Abang udah tahu abang itu siapa, abang itu siapa. Nah, kemah dia, Bang. Nah, kenapa? Hati sudah keras, tak pernah tersentuh dengan ilmu agama. Makanya kepada Nabi, barang siapa yang memisahkan diri dengan ulama, maka mata kalbuhu. Dan tuli akan Allah Ta'ala. Maaf, buta akan Allah Ta'ala. Jadi tanya buta kepada Allah. Jauh dengan majlis ilmu. Maka duduk dalam majlis seperti ini sangat disukai oleh malaikat Jibril. Ada malaikat yang beserta kita malam ini. Yang ketiga, amal yang disukai oleh malaikat Jibril adalah wa iyazatul marid, dan menjenguk orang sakit. Jadi jangan anggap remeh ya kalau orang sakit. Saudara kita, tetangga kita, kawan akrab, jamaah kita masuk berita di grup dia sakit, sisihkan waktu bisa jenguk. Tujuan pertama ringankan beban, tujuan yang kedua bahagiakan orang sakit. Tengok orang sakit, meringankan beban orang sakit. Caranya bawalah sedikit tentengan. Ustaz, orang sakit hanya kena asam lambung, hanya kena bolimo, baik ba bolimo. Baik ba salak masam-masam. Kambuh asam lambung. Bawa amplop. Sedekah, baik amplop tok nembah. Begitu dibuka kosong gonya pelecehan. Bawa sedekah maksud saya, meringankan beban. Siapa tahu dengan sedekah kita bawa, dia bisa beli obat-obatan. Bawa tentengan sedikit. Ikhlas seberapa mampu. Jangan menghabiskan apa yang ada sama orang sakit. Fikir wata boleh mong batalak pada minta, bawa orang sakit lu ya. Gede. Itu menghabiskan sesuatu sama orang sakit. Jangan bawa biskuit kalau dia gulanya tinggi. Bawalah yang bisa meringankan beban dia. Yang kedua, bahagiakan orang sakit, jangan takut-takutin. Tapi bahagia, tapi senang. Caranya, jangan ceritakan nikmat kita, sehat kita, tapi ceritakan senasib. Baik pegah dok sehat, baru sakit. Ingat sakit hati orang sakit. Cerita juga senasib. Bapak sakit apa? Saya jantung, Ustaz. Pak, sabar. Zaman sekarang itu banyak sekali orang penyakit jantung, bukan bapak saja. Saya pun kadang-kadang salah makan sedikit, terasa getaran jantung dah lain. Padahal anda faham ya? Tapi seolah-olah senasib. Baik tapi ya, bapak sakit apa? Jantung, ya Allah. Bapak terlalu muda jantung. Saya alhamdulillah dah 70 tahun, belum pernah merasakan penyakit kayak gini. Menceritakan nikmat sama orang sah. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kalau menurut saya, ini kalau saya lihat Bapak kayaknya 2 hari lagi. Ya, Pak. Ya, bantawa langsung pengumuman. Awak cok pengumuman Pak, inna lillahi KWA lebih mohon kan. Jangan bebani orang sakit, jangan susahkan orang sakit, tapi ringankan beban, bahagiakan orang sakit. Hari ini kita kunjung orang sakit, besok kita sakit banyak orang. Allah gerakkan kakinya untuk kunjung kita. Allah nagepit kan? Malaikat enggak pernah lupa catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin innallaha akhafu ridahu min fi ta'atin.
Sesungguhnya Allah menyembunyikan ridhanya dalam satu ketaatan. Walaupun sedikit perbuatan amal soleh yang kita buat, kita tidak tahu amal soleh mana yang sedikit itu yang mendatangkan ridha Allah. Jadi, baik tanggap remeh perbuatan amal soleh. Fala taftaqiru. Jangan kamu sekali-kali menganggap remeh. Walaupun syai'an, sesuatu itu sedikit amal solehnya. Kita tidak tahu amal soleh mana yang mendatangkan ridha Allah. Ifrahuka min dalwika wa fi dalwi akhika sedekah. Kamu tuangkan dari gelasmu wa fi dalwi akhika dan ke dalam gelas saudaramu, itu sedekah. Kaling ia dalam gelas syaratnya, Pak. Be anggap remehan. Nyambe siapa tahu di situ datang amal ridha Allah. Yang gerak-gerak ia menoto, Pak. Yang gerak ia menoto. Yang ikut rone. Nyan be anggap remeh, Pak. Jinau kalau ni tukang gerak ia tebak long-long dengan ceramah. Jangan anggap remeh. Allah mikir ridha kepada dia daripada sama kita ni. Maka ji traktir orang ke warung kopi itu bagus. Ya baca dan je kopi ya. Ya pak ya gedeng ya pak ya zakira. Nyan luar biasa. Tapi bayi. Bak pekat careng, bak bayi kagop. Nah, ini yang rusak suasana, Pak. Menyebuh pakat beuh bayi. Nyodu ka dua jen. Mata orang kai debit. Pu tahu pu bayi walang ku. Ka pakat ke je ka bayi ka hangat. Ha kayak gitu, Pak. Nah, itu jangan dianggap remeh. Imatatul adza 'anit thariq sedekah. Membuang sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Adanya kotoran maknanya, tapi sesuatu yang mengganggu. Ditanya malah tak ganggu jalan. Abu Mudi ada berah. Nanti ingat Abu Mudi bak WA nak kirim dia. Nya pegak kuburan. Loh, nak berah polisi tidur kan kan. Dah pegak kuburan pada tengah jalan ya. Nya hanagat bu yang betul lagi. Tapi kalau ngero kan azab itu mengganggu orang lain. Tapi yang dia haus tai rono mangan rumah dalam kamu rumah kena jalan raya. Ana mi lewat-lewat tapi motor lagi kilat debit. Memindahkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu amal soleh yang kita tidak tahu, siapa tahu di situ datang ridha Allah. Tatbitnya naplu akwanan tabo. Kacok jaro tapina. Lu akwanya jangan anggap remeh. Siapa tahu akwa itu mengantarkan kita ke surga. Lagi ahli zina, seorang wanita Bani Israel ahli zina. Begitu pulang daripada zinanya, dia melihat seekor anjing yang kehausan, lidah mengulur ke tanah, keluar air liur, kehausan. Dia buka sepatu, dia turun dalam sumur tua mengambil air, dia kasih minum anjing. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah mengatakan wanita ini karena ikhlasnya mengantarkan dia masuk syurga meskipun ahli zina. Anda dapat amal soleh Pak Edu yang Allah bisa mengampunkan dosa kita. Menyemenan tengku dalam zina aja. Kami kata yang kagerah tadi. Bukan itu pula maknanya. Ya. Kita tidak tahu, kan ulang tidak tahu amal soleh mana yang datang kasih sayang Allah kepada kita. Berbuat saja terus. Termasuk mengunjungi orang sakit. Jangan anggap remeh. Siapa tahu di situ datang ridha Allah. Jibril sampai mau jadi manusia. Amal menjenguk orang
sakit. Yang keempat, tasyi'ul janazah. Tasyi'ul janazah, mengiringi jenazah. Amal yang disukai oleh malaikat Jibril. Ketika ada pengumuman orang meninggal di masjid, sisihkan waktu, hadir. Kalau ada waktu sampai 4 fardu kifayah kita temani. Mandikan, kafankan, solatkan, kuburkan, gunung pahalanya. Jibril suka. Saya nggak ada waktu, Ustaz, cuma 2 saja boleh. Saya sama sekali nggak ada waktu, Ustaz, kantor saya ada pekerjaan. Datang, hadir saja, jenguk, lalu kasih kabar gembira kepada ahlul duka. Nah, sudah bagus. Ahlul musibah. Tak kalau jenazah macam tu, tak pegah kesabaran saja kepada ahlul bait boleh juga. Itu kita sudah datang, mengingat waktu yang membatasi kita apa hendak dikata. Kalian baik cerita-cerita aib jenazah, apalagi kita cepat datang kan. Kadang-kadang nampak aib, abah kalau diikat, abah dia hari raya, mata tu beli. Kuto beji, kuto tubuh belong. Baik kita pun im ro. Baik pep-pep ini. Kadang-kadang dia orang kata abah, ya Allah jenazah oleh aib tak. Abah tu hari raya hana so ikat meriu teu dim pep-pep lebih. Ha kalau. Karena pegang gengkon. Itu kan menceritakan aib jenazah itu. Besok kita mati semua orang ngikut jenazah kita. Diam, doakan. Hanan doa ngajar dan doa lah mati. Tajak baru rumah terpegah sabar. Ingatin, kasih saran. Segera bu diikatkan mulutnya biar merapat. Tolong usapkan matanya biar tertutup. Terpegah. Jadi perbuatan iringi jenazah, apalagi sampai dengan selesai, ini amal dicintai Jibril. Hari ini kita datang takziah ke rumah orang lain meninggal, Allah gerakkan kaki kita, kaki orang lain untuk datang melihat jenazah kita. Yang kelima, amal yang disukai oleh malaikat Jibril adalah saqiyul ma, menyedekahkan air. Jadi menyedekahkan air. Saqiyul itu tempat, Pak. Sokoya namanya bahasa Arab. Tempat air, tapi maknanya adalah air yang kita sedekahkan. Maka ji orang Aceh zaman, rumah Aceh ke rumah manyang. Bak akhirin tetap naguci, Pak. IPD acara ya seluruh Aceh, orang Jawa tu kendi. Tanya orang Aceh bak akhirin, rumah manyang ataupun rumah namanya tetap bak akhirin naguci. Guci. Itulah sokoya. Gasin orang Aceh jamun naguci bak kirinya. Uronyo kakaya madu orang Aceh, rumah Aceh hana lepak sigli rumah gedung beton madu. Guci kak ada. Kai bau Jawa tadi. Wate rumah Aceh gasin orang Aceh naguci. Uronyo kakaya ramudeh kan kahana guci kolkas lah kabo-kabo. Udang kolkah ke rumah apa-apa, so yang lewat pokari suwe apa-apa, kamu nanti, nyan baru mantap, nyo makin kredit makin kaya. Itulah sakoya. Air yang dimasukkan dalam guci urang Aceh jamun kan air masak. Ia mon gecelok kenan, gebuh kenan lai. Dalam guci. Pakai cinu lah. Cinu dari susu kaleng Cak Nona. Mana kalian lain itu, yang buka heleng. Nah yang gayu. Siapa yang mau masuk rumah, cuci kaki, cuci muka, nah yang jeb, hana tak perut. Kuasa Allah. Tamong lermo. Itulah sakoya. Ini kagak ada. Seafdal-afdalnya sedekah adalah menyedekahkan air. Coba di samping rumah kita ada yang sedang bikin rumah. Cor lantai 2. Pernah baju. Yang sep iya nyepat cor. Kadang cor lantai 2 sep iya aduk semen nyepat nah. Blobi selang jauh lah. Yang pasang selang 4 cor iya. Baik pak untuk ron bayu PDM nya urusan lung sedekah iya cor. Hai lung pegahnya karena tetangga lung gaya bang. Rumah lung pegat tinggal 2 ibu tabah lung. Pak Muslim belah rumah lung. Masya Allah, tampi orangnya lu tinggal tapi laulai.
Rumahnya iya agaknya ngejut untuk aduk semen. Karena seafdal sedekah. Apa? Kai bang ah. Kalau habis ah. Hah? Wabah tu ah. Tak boleh wabah tu. Jadi menyedekahkan air. Di Yaman ada seorang ulama namanya Imam Musyekh. Kota Tarim dengan Bandara Sewun, ada Bandara Sewun di Yaman, Pak. Itu jaraknya 40 km. Pada masa dulu jalan masih kerikil. Cuaca begitu panas, Yaman panas, terik matahari. Imam Musyekh ini menyedekahkan Sokoya, tempat air. Bahasanya ba'ir. Jadi siapa yang mau ke Sewun, itu transitnya di Sokoya Imam Musyekh. 20 km ke beberapa tengahnya ba'ir. Untuk siapa yang datang lewat untuk membasahi diri. JB-nya. Lebih rakyat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu banyak yang datang singgah minum. Hari keempat, Sokoyanya penuh dengan sampah dan len. Kotoran, tanah. Imam Musyekh menugasi seseorang untuk jaga Sokoya. Pada saat hari keempat dilihat Sokoyanya sudah penuh sampah dan lumpur, lapor, Imam, Sokoyamu kotor. Kok bisa kotor? Kan baru 3 hari. Iya, saya tidak tahu. Ya udah kuras, pegli. Siap dibersihkan. Hari pertama, kedua, ketiga, ramai lagi datang minum. Hari keempat kotor lagi. Lapor lagi, Imam, lagi-lagi kotor baru hari keempat. Oh, jangan-jangan ada yang sabotase. Ada yang curang nih, buat macam-macam pengkhianat. Kamu ngintip, kamu mata-matai, kajaga siat. Baik kakalam siat, so yang berarti, so yang berakai yang mengotori Sokoya saya. Dijagalah mata-matai. Jam 1 malam, datang orang dengan memacu kuda, dengan membawa sekarung di belakangnya. Sampai di Sokoya, dia dekati, dia tuang dalam Sokoya. Dilihat terus siapa gerangan itu orang. Ternyata terlihatlah wajahnya. Dia adalah sepupu Imam Musyekh. Yang sabotase sepupu Dro. Lapor, Imam. Sudah tahu. Siapa? Mohon maaf Imam, jangan terkejut. Dia adalah sepupu Imam sendiri yang mengotori Sokoya. Apa kata Imam? Kamu tidak salah tuduh? Tidak. Demi Allah. Berarti saya yang salah. Kata Imam, saya yang salah. Apa salah Imam yang tuang? Kan sepupu Imam. Saya yang salah. Apa salah Imam? Saya sudah lama tidak bersilaturahim ke rumah sepupu saya. Inilah akibatnya kalau memutuskan silaturahim. Ya udah, nggak apa-apa, akan saya panggil aulad saya, anak-anak saya untuk saya suruh silaturahim. Anaknya 3 dipanggil. Anakku yang pertama, berapa lama kamu sudah tidak kunjung rumah paman? Setahun ayah. Ya udah, besok kamu datang silaturahim. Kamu bisa bawa apa? Saya bawa daging ayah. Bawa. Kamu anak yang kedua, berapa lama nggak kunjung? Saya 1,5 tahun ayah. Kunjung pamanmu silaturahim. Bisa bawa apa? Saya bawa baju ayah. Bawa baju beberapa setel, kasih pamanmu. Kamu bawa apa? Saya bawa tepung sama gula ayah. Udah bawa. Ayah pergi. Saya setelah kalian pergi, ayah akan silaturahim ke rumah sepupu saya. Ayah bawa apa? Saya akan bawa 1.000 dirham. Lebih kurang 30 juta. Dibawa 10 juta. Setelah selesai silaturahim, dilapor sama penjaga Sokoya. Kamu tetap jaga ya. Jangan mentang-mentang saya silaturahim dia nggak berkhianat lagi. Tetap jaga. Jaga lagi. Rupanya datang lagi. Jam 1 malam. Tapi nggak bawa karung. Bawa kendi kecil. Turun kuda, dia dekati Sokoya, dia tuang. Yang jaga akan pepet, karena utang, hijau dong kau. Memang neraka aja. Udah buruk sangka. Begitu dia dekati Sokoya, dia ambil air, dia cium, wangi. Rupanya plemnya wangi. Tapi kenapa kan? Sudah wangi. Lapor dia, Imam. Datang lagi.
Kayak mana sepupu saya ini? Tenang imam, enggak bawa sampah imam. Bawa apa? Bawa minyak wangi. Alhamdulillah. Keburukan dibalas dengan kebaikan, sampah berubah minyak wangi. Keburukan dibalas dengan 10 juta, sampah berubah minyak. Makanya Bapak Ibu, kalau ada sepupu yang ribut, bawa 10 juta. Ngebah 10 juta. Leh boleh juga karu le lomba le 10 juta tu. Habis peng kerja gara-gara modal karu. Begitulah maksudnya balas kebaikan dengan balas keburukan dengan kebaikan. Balas keburukan dengan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di atas adil ada ihsan lagi. Yang ke 6. Ya. Yang ke-6, sulhu bainal itsnaini. Damaikanlah dua yang berselisih. Kalau ada saudara kita yang berselisih, hadirnya kita damaikan. Berusaha damai, damai enggak damai bukan urusan kita. Tajak kedih dan pegah pakon bermasalah ngaji. Alhamdulillah mungkin ji silap. Ji urun juga dapat dia pegah juga rakai ji. Menyujud baik karu-karu mungkin ji khilaf. Tajak kedih pakon karu. Coba urut dada, mungkin dia silap. Jadi saling menceritakan kebaikan. Jangan menjadi provokator ketika berhadapan dengan orang yang berdua berselisih. Pakon karu, iro ku kalu. Maka aku buka betoto, aku buka juga kalau kurang kapit datang ji. Itu provokator. Lagi dia jamun Pak, nak tengok dek sedia jamun. Nah urun nak dua dong dengan ni mudah cocok kertas bulut boleh. Tapi dia cocok mau lagi lah. Nah, itulah dia provokator. Jibril lebih suka kepada orang yang mendamaikan. Damaikanlah dua yang berselisih. Yang terakhir satu lagi, yang dicintai oleh malaikat Jibril adalah ikramul jar wal yatim. Ikramul jar wal yatim. Muliakan tetangga dan anak yatim. Tetangga saya enggak bisa saya muliakan Ustaz. Buruk takai Ustaz, buruk takai tetangga wiunun kelikut hama mandum. Rohku pokoknya hanya nyaman berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana saya hadapi Ustaz? Bagaimana saya muliakan? Ibu, saya mau tanya Bapak sekalian, siapa di antara kita yang pernah dilemparkan bangkai anjing dalam rumah kita oleh tetangga ada? Naik tiap bangkai ibu, bangkai saya dari rumah saya. Seburuk-buruk tetangga kalau naik tiap bangkai saya pintu rumah ikan tu. Tapi Rasulullah begitu sudah rasakan. Adakah beliau balas? Tidak. Hana giyu balah oleh Rasul. Tapi Rasul mengajarkan kita doa. Doa berhadapan dengan tetangga yang buruk akal. Buruk akal ya, kan buruk rupa. Nah tetangga dia boneng dalam doanya, ditahan berubah dia. Yang saya maksud itu buruk akhlaknya. Jadi Nabi mendoakan bukan membalas. Apa doanya? Dengar baik-baik doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqami fa inna jarat dunya yatahawwalu. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqami fa inna jarat dunya yatahawwalu. Artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada keburukan tetangga di tempat saya maqam. Bak tempat lun tinggal. Karena sesungguhnya fa inna jarat dunya, karena sesungguhnya tetangga di dunia yatahawwalu, berubah-ubah. Tetangga di dunia berubah-ubah. Apakah berubah orangnya karena pindah maupun berubah wajahnya karena enggak kita kasih lagi. Menyosering Nabi nya muka gelih, Pak. Tainta bolimo, tainta bosalah, tainta kuah belangong, yang glih muka god akai ron. Ha. Begitu berhenti enggak kita kasih lagi, wajahnya berubah. Kriat tak jempi dia dah lagi. Ha. To kriat to pidi aja lah, Pak. Gob yang kriat pidi yang korban, Pak. Kok tak hati ke, Pak. Ya, gitu. Jadi doakan, Pak. Jangan dibalas keburukan tetangga dengan buruk, tapi balaslah dengan doa. Kalau kita enggak bisa membalas dengan kebaikan, doalah. Allah akan melakukan doa. Menyojit bahasa Arab, membaca bahasa Arab karena tetangga kalau intend depu. Tapi menyojit bahasa Arab dengan bahasa Indonesia aja, bahasa Aceh aja, tapi biar raya. Ubet set juga gero.
Rayuk dah baca habis ni Pak. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk akhlak. Yang tahu, yan. Ngiter rumah dia Pak. Cukup dengar sendiri. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab. Begitu juga anak yatim. Itu sudah kita maklumi Pak, anak yatim. Nggak pernah miskin orang yang rela menjadikan hartanya untuk orang anak yatim. Contoh Rusli Bintang, Abul Yatama. Orang yang memperhatikan anak yatim itu nggak akan pernah miskin. Mamma saha ala rasul yatim. Hadis ini sering dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsah illa lillah. Tidak kita usap kecuali karena Allah. Jadi usap kepala itu karena Allah. Lillah, berarti kenapa Nabi mengatakan begitu? Ada orang yang usap enggak karena Allah. Maka ketiga ni nah yang urung gutu oleh yatim demi kepentingan lain. Kena anggota dewan he yatim, kena haji he yatim. Karena ramai lehwa haji ni yatim hang depan le Pak. Ada juga begitu, ada kepentingan. Apalagi ada lagi yang negatif sekali kepentingannya. Nah ni yatim mak aku lega. Ibale mak pejabat jo sedekah jaro ba oleh mata tu mak nah jangan ku lega mak ka go gitu. Oleh go tu mak lega gitu. Ini juga bisa merusak. Lam yamsah illa lillah, kita tidak kita usap kecuali lillah karena Allah. Fi kulli sya'rat marat, setiap sehelai rambut di kepala yatim itu ada al-hasanahnya, ada pahalanya. Maka usaplah kepala yatim karena Allah. Rambutnya itu mendatangkan pahala. Pada ujung hadisnya apa kata Rasulullah? Fa'ahris ala dzalik. Fa'ahris ala dzalik, maka berambisilah kalian pada 7 perkara itu. Berambisilah pada 7 amalan itu. Talib bak 7 amalannya, karena 7 amalan itu dicintai oleh malaikat Jibril. Demikian barangkali ilmu malam ini yang kita dapat kutip dari kitab Wasiyatul Mustafa karangan Abdul Wahab Asy-Sya'rani, menjadi amalan kita agar amalan ini selalu akan turun malaikat bersama kita. Insyaallah ba'da isya kita akan lanjut dengan samadiyah tahlil. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.